baiknya kita berdoa supaya apa yang kita permasalahkan menemukan titik terang. Mudah-mudahan diberikan jalan keluar dalam permasalahan kesulitan dalam perkara ini. Kita diawali dengan berdoa disilakan. Terima kasih. Ini pertemuan yang kedua dalam pembahasan kesulitan dalam menghadapi karir, ya. Karir setelah lulus SMK. Kemarin kita sudah melakukan pertemuan pertama mengenai permasalahan-permasalahan yang ada yang kamu hadapi. Itu permasalahan apa coba? Mengambil keputusan karir, Pak. Setelah lulus itu ya. Bingung mengambil. Tapi sudah mulai ada gambaran dari kemarin pertemuan pertama. Alhamdulillah sudah, tapi masih agak bingung, Pak. Nah, di sini pertemuan yang kedua ini mengenai langkah-langkah atau identifikasi masalah yang harus kita bahas di pertemuan kedua ini mengenai bimbingan layanan konseling secara individu bersama Dani ya. Apakah kita bisa membahas lebih lanjut? Ya, Pak. Tentang mengenai teori kesulitan dalam pengambilan karir setelah lulus SMK, kamu mau kemana dengan pendekatan behavior terapi dan teknik reinforcement. Lanjut. Ya, Pak. Saya masih agak takut, Pak, untuk dapat pekerjaan yang saya ahli di bidang saya, Pak. Saya mengerti dalam pendekatan behavior ini kalian dan itu harus bisa merubah perilaku, merubah sikap ketika kebingungan kamu dalam mencari setelah mencari karir setelah lulus SMP ini. Gitu. Terus Saya rajin belajar dan sering mendapatkan pujian dari semua guru. ya, itu termasuk teknik reinforcement, yaitu penguatan positif. Jadi ketika kamu datang ke ruangan BK ini, tujuannya apa? Itu untuk mendapatkan penguatan positif. Jadi ketika kamu ada perubahan dalam hal yang positif, berarti kamu dapat reward. Ketika kamu adanya suatu penurunan, itu punishment, hukuman yang ada. Makanya disinilah bimbingan layanan konseling individu ini sangat berarti, sangat penting. Karena apa? Supaya dari ini biar tidak bingung lagi, kesulitan lagi setelah lulus dari SMK itu mau kemana. Gitu. Langkah-langkah yang pertama, faktor yang mempengaruhi kesulitan mengambil keputusan karir, yaitu kurang motivasi. Jelas ya? Ya. Kamu datang ke sini diberikan layanan secara konseling individu ini untuk apa? Bisa memahami motivasi, bisa termotivasi, terdorong supaya kamu bisa mengejar karir yang kamu dapat. Gitu. Jadi faktor yang mempengaruhi yang pertama itu kurang motivasi. Yang kedua kurangnya informasi terkait pekerjaan. Ya. Jadi kurang informasi, ya kan? Yang pertama apa? Kurangnya motivasi, kurangnya dorongan, dan itu merasa kesulitan. Setelah lulus SMK 5 ini mau kemana? Itu tadi faktor yang mempengaruhi kesulitan kamu dalam mencapai karir. Yang kedua, kurangnya informasi. Karena udah zamannya canggih, makanya Dani ini harus bisa menggali informasi yang ada, tanya kepada alumni yang ada, gitu kan? Itu langkah-langkah supaya tidak kesulitan dalam mengambil karir ketika lulus. Paham? Paham, Pak. Terus bagaimana cara mengambil keputusan karir itu yang tepat? Ya kan? Jadi kamu itu harus bisa mengetahui lingkungan tempat yang kamu tempati.
supaya mengambil keputusan yang tepat itu ya tadi, kamu harus bisa, harus mampu mengetahui lingkungan yang ada. Bahasa kasarnya mah adaptasi. Ketika kamu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada, itu kamu bisa cepat mengambil keputusan karir itu. Bagaimana cara mengambil keputusan karir? Itu tadi, kamu harus bisa memahami diri, dan pemahaman karir. Pertama, kamu harus tahu kondisi kamu, harus tahu kompetensi kamu sebagai apa. Saya sebagai pelajar, saya sebagai siswa, saya sebagai konseling. Kamu harus bisa memahami diri sendiri, kemampuan kamu itu sendiri, gitu. Ya. Terus bisa memahami karir kamu. Kamu sekarang di kelas 12 DKV 3. Itu kamu harus bisa memahami karir kamu. Kamu kemampuannya apa setelah lulus SMK 5 itu. Makanya bagaimana cara mengambil keputusan karir? Disesuaikan dengan kompetensi, disesuaikan dengan jurusan kamu. Tuh, saran dari Bapak begitu. Jadi ketika lulus dari SMK, kesulitan-kesulitan untuk mencari karir, bagaimana untuk memutuskan, bagaimana untuk mengambil keputusan karir ini, kamu harus bisa memahami diri, yang pertama. Yang kedua, harus bisa memahami karir yang kamu sesuai dengan potensi yang ada, dengan kemampuan kamu sendiri. Tuh. Terus bagaimana cara meningkatkannya? Jadi cara meningkatkannya itu mengambil keputusan karir. Itu dengan keputusan melalui layanan, ya ini. Jadi untuk meningkatkan kemampuan mengambil karir itu dengan adanya bimbingan konseling ini secara individu dan dengan Bapak itu ada cara meningkatkannya, gitu kan? Dan supaya apa? Bisa mengambil keputusan itu. Bisa dipahami? Bisa. Jadi Dani datang ke sini ke ruang BK, ya kan, mempunyai suatu permasalahan. Setiap masalah pasti ada solusinya, ya kan. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, gitu kan. Dari kemarin Dani udah ke sini, ini pertemuan yang kedua. Kemarin udah menceritakan kronologis keluarga Dani begini, latar belakangnya begini, ya kan. Jadi Bapak bisa memahami kondisi keluarga kamu ini. Kamu orang tuanya sebagai nelayan, ibu kamu seorang rumah tangga, kamu anak keberapa? Ketiga ya? Ketiga dari 4 saudara itu. Jadi harus bisa, harus tahu Dani ini sebagai konseling ini curhat ke Bapak, sharing ke Bapak, minta bimbingan individu ini biar apa? Biar ada solusinya. Ya kan? Makanya langkah-langkahnya apa? Ya, identifikasinya jelas, kesulitan dalam berkarir, iya kan? Permasalahannya harus itu ya. Dari caranya udah, jadi faktor yang mempengaruhi yaitu tadi kurangnya, lagi-lagi kurangnya motivasi. Sekarang dengan bimbingan kedua ini kamu termotivasi, ya kan? Ayo sesuaikan dengan keadaan, sesuaikan dengan kompetensi kamu, karir kamu, disesuaikan. Terus tantangannya apa? Banyak tantangannya. Yang pertama, pengambilan keputusan karir. Jadi membuat keputusan tentang karir yang dapat menjadi tantangan. Terkadang banyak pilihan yang membingungkan. Jelas, lulus SMK kerja, tapi nyatanya susah, bingung. Karena itu kan apa yang kita inginkan, apa yang Dani harapkan, itu tadi kebingungan. Ya kan? Tantangannya yang pertama apa? Itu tadi mengambil keputusan karir bingung. Tuh, makanya ada beberapa tantangan. Itu harus Dani pahami. Bagaimana? Sudah mulai ada ini? Ya, udah agak lumayan. Ya. Coba menurut Dani gimana? Menurut saya tentang karir ini tentang yang ini. Setelah kamu dari sini gimana? Dari SMK, lulus dari SMK, karir kamu sebagai kompetensi mana? Coba bisa dijelaskan ke Bapak. Kalau saya lulus nanti kemungkinan bakal
desain Pak, Desain. desain atau videografi. Nah, Dan juga ada yang saya mau kan jadi YouTuber gitu Pak. YouTuber. Iya. Ya, berarti butuh proses. Iya. Ya, terus Ya mungkin itu 3 dari 3 itu antaranya. pasti ada tantangan-tantangannya dong. Pasti Pak. Sebelum ada tantangan pasti ada langkah-langkahnya. Mau jadi ini. Menurut Dani sendiri langkah-langkahnya gimana tuh? Kalau mau jadi desainer ya Pak. Iya. Langkah-langkah. Seorang desainer, desain ya. Iya. Itu langkah-langkahnya gimana coba? Kalau desain saya masih kurang paham. Hmm. Tapi kalau soal video atau YouTuber itu masih agak lumayan paham Pak. Kayak contohnya jadi YouTuber lah Pak. Berarti kan ada langkah-langkah untuk mencapai subscribernya. Betul. Dan videonya juga harus Iya. viewersnya berapa Iya. gitu. Iya. Betul. Nah, dan juga di jadi YouTuber itu pasti ada kendalanya Pak. Iya, betul. Ya. Tantangannya Nah, ya. tantangannya. Tuh. Bagaimana untuk apa? Untuk keluar dari kendala atau tantangan tersebut yang Dani hadapi gimana? Ketika ada kendala atau tantangan tersebut? Kalau saya sih kayak misalnya contohnya dihujat aja gitu kayak Iya. di komentarnya yang nggak benar gitu. Kalau saya ibaratkan itu jadi motivasi. Ya, itu tadi ya kan faktor untuk apa mempengaruhi, ya kan? Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan dalam berkarir itu tadi. Kenapa? Jadikan motivasi. Itu salah satunya kan. Kurangnya motivasi karena dari itu termotivasi karena pecutan. Bukannya down, kita semangat. Tuh, terus apa lagi? Dan kalau mau jadi videographer juga kan harus misalnya yang sekarang nih Pak, harus ada kameranya ya dari Iya, ininya. betul. Kalau dari kamera handphone kan masih agak sulit. Ya, terbatas. Ya, terbatas dari penyimpanannya. Itu salah satu tantangan atau langkah-langkah Dani sebagai siswa SMK, ya kan? Setelah lulus karirnya ini karena ini butuh proses. Baru 2 kali pertemuan ini, kemarin kan masalah-masalah begini. Sekarang langkah-langkahnya, ya kan? Makanya setiap ada masalah pasti ada langkah untuk mengatasi masalah tersebut kan? Iya. Ya kan? Nah, setiap langkah pasti ada tantangannya. Iya. Kita mau melangkah, tantangannya apa nih? Resikonya apa? Kita harus bisa, iya kan? Iya. Harus bisa menangkis kalau bahasa persilatan ya, harus bisa menerima tantangan tersebut. Yang kedua, ini tadi tantangan salah satu tantangan yang pertama yang tadi pengambilan keputusan karir, betul kan ya? Masih bingung, iya kan? Karena kita masih pertemuan kedua. Terus perubahan lingkungan kerja, iya. Jadi nggak selamanya lingkungan kerja menerima itu, pasti ada, ya kan? Ada perubahan lingkungan kerja. Artinya apa? Dunia kerja ini terus berkembang, ya kan? Berubah dengan cepat. Kemarin masih manual, sekarang di rata-rata di dunia industri menggunakan teknologi. Dulu banyak membutuhkan banyak orang, ya kan? Sekarang udah diganti-ganti dengan robot, ya kan? Jadi otomatis perubahan lingkungan kerja itu sangat cepat. Mungkin udah revolusi berapa 5.0 berapa ya, gitu kan? Sudah perubahan yaitu yang tadi Dani katakan. Itu makanya tantangan itu luar biasa, ya kan? Perubahan lingkungan kerja yang sangat cepat. Yang tadinya membutuhkan banyak orang untuk kerja di perusahaan atau di dunia industri, sekarang sudah tergantikan, bagian operator diganti dengan robot. Yang ketiga, tantangannya persaingan yang ketat, jelas. Jadi yang lulusan SMK itu bukan di sini aja, bukan di Tangerang aja, di Jawa ada, di Bekasi ada, di Bogor ada. Jadi SMK itu karena apa? Persaingannya banyak, ya itu kan. Jadi persaingan yang sangat ketat. Nggak mungkin DKP cuma di Tangerang doang, di SMK 5 nggak mungkin, ya kan? Makanya itu tantangannya, salah satu tantangan yang harus Dani sikapi, yang harus Dani ya kan? Paham? Jadi kembali ke teknik reinforcement, itu penguatan yang positif. Penguatan yang positif apa? Ketika Dani melakukan hal-hal yang positif yang bagus, dapatnya apa? Reward. Iya kan? Ketika Dani melakukan kesalahan, tidak ada perubahan, begitu aja, itu punishment. Itu dengan teknik rekrutmen begitu, iya kan? Terus tantangan berikutnya itu perkembangan keterampilan. Betul. Ini tantangan ini betul.
Jadi keterampilan, perkembangan keterampilan sangat mempengaruhi, yaitu memperoleh keterampilan yang relevan, yang mutakhir sangat penting. Dan kelima itu pemindahan atau transisi karir. Jelas. Jadi dari jurusan apa tadi? DKV itu sangat tertantang. Karena apa? Pemindahan atau transisi karir. Lulusan DKV tiba-tiba pas kerja lulus dari SMK 5 ya sekali sebagai kurir ya. Selanjutnya tantangannya apalagi kurang pengalaman. Itu tadi. Makanya ketika untuk menghadapi tantangan ini, mindsetnya itu, pola pikir dan itu harus dirubah, ya kan? Mindsetnya dirubah. Bagaimana supaya dapat informasi yang ada? Makanya kurangnya pengalaman. Nah, makanya sekarang kalau mau kerja di perusahaan-perusahaan itu tanya pengalamannya apa, karirnya. Jadi pengalaman kerjanya apa, bidang apa? Itu salah satu tantangannya. Terus ketidakpastian, ya kan? Ya. Apa dijamin lulus SMK bisa kerja? Dijamin tidak? Tidak. Makanya tantangan Dani gimana? Ketika realita Dani untuk mengambil keputusan ini dalam karir ini, Dani pengen jadi YouTuber, terus apa? Tidak sesuai, gimana kan? Tidak sesuai, Pak. Jadi kayak misalkan saya bikin video nih, 2 video itu cuma ada 90 penonton. Iya. Nah, jadi yang bikin saya mikir apa? Cuma sedikit doang yang nonton dia langsung. Iya, itu kan Gitu, Pak. salah satu tantangan ya kan ya? Tantangan. Makanya dengan adanya bimbingan layanan konseling individu ini, itu tadi permasalahan, kebingungan ketika kesulitan dalam mencari keputusan karir di SMK, itu SMK 5, itu tadi. Makanya Dani harus bisa mengidentifikasi masalah, bisa mengambil langkah-langkahnya, terus tantangannya bagaimana, terus apalagi tujuannya ketika lulus dari SMK 5 gimana, itu harus dipahami dari sekarang. Konsep itu harus tahu, makanya harus tahu memahami diri kita sendiri dan harus bisa memahami informasi yang ada, sekaligus memahami diri dan memahami karir yang sesuai dengan kompetensi yang ada. Paham? Tuh, makanya ketika Dani melakukan bimbingan dengan Bapak itu tadi, Dani lagi-lagi harus bisa memahami diri, bisa memahami diri sendiri, dan itu kemampuannya di mana, kompetensinya di mana. Makanya yang kedua itu memahami karir, ya kan? Kalau tahu Dani siapa, terus memahami karir, insya Allah relevan, apa insya Allah sesuai. Ketika lulus dari DKV sesuai, menjadi seorang desainer, menjadi seorang YouTube nyambung, karena apa? Bisa editing video, fotografer, ya kan? Tuh. Terus tantangannya apa yang berikutnya? Keseimbangan hubungan kerja, kehidupan kerja, ya kan? Terus perkembangan, terus perubahan persepsi. Jelas. Kalau orang sudah ada perubahan persepsi, berarti ada sudut pandang yang berbeda. Ini apa? Ini HP, warnanya apa? Kata si A merah, belum tentu yang lain warna merah. Jadi sesuai apa yang dipandang. DKV bagus loh. Kalau yang mananya sudah setuju dengan DKV. Kalau tidak, enggak lah. DKV mah ribet, desain mulu, gitu kan? Tantangan berikutnya apa? Itu kurangnya dukungan atau mentoring. Kita kemarin udah pertemuan pertama, Dani udah ngomong, katanya mau ini ke orang tua minta ridho apa? Minta doa ke orang tua, udah kan? Ya, orang tua menyetujui, meridhoi, itu bagus. Itu salah satu untuk mengurangi kesulitan-kesulitan yang ada. Karena apa? Doa orang tua itu sangat mustajabah. Ya. Jadi ketika karir dan tercapai itu karena doa orang tua. Karena apa? Keberkahan ilmu dari guru.
nanti lulus dari SMK 5 sukses itu karena apa? Ya tadi wasilahnya siapa? Orang tua dan guru. Orang tua mendoakan dengan keridhoannya orang tua, Allah ridho. Ya kan? Guru mentransfer ilmu, ya kan? Ke Dani, itu kan keberkahan. Yang namanya berkah bertambah. Yang tadinya kesulitan-kesulitan dalam membingungkan dalam berkarir ketika adanya obrolan begini, adanya konseling begini, kan ada pemahaman. Gimana? Ya. Terus kesulitan mengatasi rintangan untuk menghadapi rintangan atau tantangan tadi dalam berkarir. Menurut tadi bagaimana? Kalau saya jalanin aja. Jalanin itu gimana? Kalau saya ikutin arusnya aja Pak. Harus. Ya, Iya. Jadi dia mau lurus atau mau belok saya ikut. Tapi saya lebihnya ke lurus. Misalnya kan. Lurusnya gimana? Kalau beloknya benar gimana? Kalau belok bener, Ikutin aja. ya ya. Ya kan? Jadi saya juga bingung Pak. Jangan bingung karena makanya kita butuh proses. Ini baru pertemuan kedua butuh proses. Kemarin kan permasalahannya begini, udah kita ini, oh ini nih gambarnya begini nih. Masalahnya ini kesulitan dalam mengambil keputusan karir setelah lulus SMK, kesulitan kan masalahnya kan? Iya Pak. Ya dengan teknik pendekatan ini nih, pendekatan behavior terapi ini apa? Jadi perilaku dan itu harus bisa dirubah, dipoles. Kalau ini mah kalau bahasa perbengkelan mah apa? Dimodifikasi. Ya kan? Yang tidak tahu menjadi tahu, ya kan? Yang tadinya malas, rajin, itu namanya modifikasi. Atau perilakunya di ini. Terus dengan penguatan apa? Teknik respon formal, yaitu penguatan positif. Itu tadi. Lagi-lagi apa? Ketika Dani melakukan hal-hal yang positif, ada reward, penguatan. Kesalahan, berarti punishment doang. Dikasih kerjaan nih, dikasih apa? Tugas. Biar apa? Biar tertantang. Biar lebih ada peningkatan. Itu makanya. Ya. Terus dengan adanya ini, ya kan? Terus dengan adanya rencana ini nanti, ya kan? Bisa dicapai oleh Dani, ya kan? Oh, hasil pencapaian itu bisa tercapai, ya kan? Dengan melakukan nanti ada pertemuan-pertemuan berikutnya, ya. Terus mengajak Dani untuk merencanakan nanti ada langkah-langkah, ya, untuk mengatasi kesulitan ini. Jadi Dani udah ada gambaran 1, besok ya 2, terus 3, terus 4. Itu. Jadi berkesinambungan, berkelanjutan. Jadi yang namanya layanan konseling individu itu nggak tok sampai di sini dan nggak mungkin kesulitan Dani selesai di hari ini, tidak mungkin. Makanya ada frekuensi, ada lanjutan langkah-langkah berikutnya. Ya kan, nggak semua kan langsung. Terus hari ini selesai pertemuan ini nggak bisa. Ya kan. Setidaknya tahu langkah-langkahnya. Oh, berikut ini, hari ini begini, pertemuan kedua, besok pertemuan ketiga, terus keempat, terus sampai selesai, sampai menentukan follow up atau tindak lanjutnya gimana. Oh, kalau darinya bagus, tindak lanjutnya berarti bagus, berarti konseling ini berhasil. Kalau dalam konselingnya Dani tetap tidak ada perubahan, belum ada perubahan, berarti kurang. Itu berarti ada punishment, ya, biar dapat gitu. Terus, jadi pertemuan yang kedua ini luar biasa karena apa? Untuk mengevaluasi rencana, untuk mengevaluasi Dani supaya bisa kelihatan perkembangan pertemuan pertama, kedua, nanti kita besok atau kapan dijadwalkan untuk pimpinan yang ketiga. Makanya sekali lagi Bapak minta ucapan terima kasih kepada Dani sudah datang di ruang BK ini, ya kan? Walaupun di tengah-tengah kesibukan mungkin bulan depan udah mulai uji kom ya, bulan depan, alhamdulillah ya kan, bisa berjalan lancar, mudah-mudahan ya kan. Jadi walaupun padat Dani tetap bisa konsultasi atau konseling dengan Bapak itu. Ada yang tanya kan? Ada yang tanya lagi ketika masih bingung atau gimana?
Saya belum tahu caranya Pak. Cara-caranya. Iya. Ya itu tadi cara-caranya ketika kebingungan kesulitan dalam mengambil keputusan karir itu tadi pahami dulu, pahami diri kita sendiri. Artinya apa? Dani harus bisa memahami kondisi diri sendiri, gitu kan? Kondisi yang kedua memahami karir Dani yang setidaknya tidak mempersulitkan dan setidaknya tidak terlalu bikin Dani stres. Kalau stres terlalu tinggi ya, depresi lah, gitu kan? Gitu. Dani tadi lagi-lagi pengen YouTuber, ya udah ikutin alurnya, langkah-langkahnya, ya kan? Kalau positif lanjutkan, kalau negatif stop, kembali kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, gitu kan ya? Tuh, jadi bisa nanti pertemuan berikutnya kita merancang strategi yang lebih efektif untuk membentuk konseling ini mengatasi dalam kesulitan mengambil keputusan karir. Nanti ada strateginya, langkah tadi kan, selain identitas masalahnya ada, terus langkah-langkahnya, tantangannya, itu. Makanya butuh proses. Dalam konseling kedua ini butuh proses, penilaian-penilaian yang penguatan yang positif, itu kan. Ada perkembangan tidak dalam pertemuan pertama yang kedua, ya kan? Ada perubahan tidak yang signifikan, paling tidak nih, ya kan? Gitu kan? Jadi Dani masih bingung nggak? Kalau masih bingung ya wajar, itu namanya belajar. Yang namanya belajar ya harus bingung. Kalau nggak bingung nggak belajar, ya kan? Ya. Karena orang belajar itu dari apa? Kebingungan itu, kesulitan itu orang mau belajar, ya. Orang sulit belajar, orang nggak tahu karena ya kan? Kesulitan, ketidaktahuan menjadi tahu karena itu proses belajar. Sama dengan layanan konseling individu ini ya. Kita makanya kebingungan dalam berkarir, kesulitan dalam menghadapi keputusan karir ini harus kita gali terus, berkesinambungan tadi kan, berketerlanjutan, ada follow up atau tindak lanjutnya. Ketika pertemuan kedua ini mungkin nanti ada pertemuan berikutnya yang ketiga, keempat, sampai ada hasilnya, ya kan, yang signifikan atau hasil yang valid yang sesuai dengan keinginan ketercapaian Dani ketika lulus SNM kelima terbukti nyata menjadi orang yang sukses. Paham? Ada tambahan dari Dani gimana? Mungkin sudah cukup Pak. Saya agak lebih tenang lagi. Tenang ya, gitu kan? Makanya Bapak ucapkan terima kasih telah hadir di ruang BK dalam bimbingan konseling individu ini, ya kan? Jangan bosan, jangan bimbang, ya kan? Ketika ada permasalahan yang dialami Dani, itu nanti kita bicarakan lagi pertemuan berikutnya. Nanti salam ke orang tua, salam ke walasnya, salam ke kaproknya, ya dari guru PK-nya itu Pak Miftah, ya kan? Gitu kan, salam ke wali kelas, ke orang tua, mudah-mudahan sehat lahir batin ya orang tua. Terus kamu juga semangat dalam menuntut ilmu, semua kesulitan kamu, semua kebingungan kamu terselesaikan dengan bimbingan konseling ini, gitu ya kan. Ini sebagai follow up atau tindak lanjut evaluasi dalam pertemuan kedua ini. Lagi-lagi saya ucapkan terima kasih, ya kan. Mungkin apabila ada kesalahan, kebingungan atau ucapan dari saya pribadi, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Dan juga Bapak juga manusia biasa, ya kan, butuh bimbingan, butuh sharing dengan kamu. Kalau kamu dari gini, Bapak juga nggak tahu permasalahan kamu, kesulitan dalam mengambil karir, ya kan. Makanya dengan ada ini kesulitan apa dalam berkarir ini tidak akan bodoh ke yang lain. Dalam kode etik itu rahasia. Jadi permasalahan Dani cukup yang tahu saya dengan Allah, Bapak dengan Allah doang, dan Dani. Masalah saya dengan Bapak curhat begini nih. Itu ini ada kode etik. Kalau di perbaikan itu bimbingan dan konseling itu ada kode etik. Jadi semua asas kerahasiaan ini dirahasiakan, tidak ada yang pihak ketiga. Paham ya? Nanti kita akan bertemu, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kedua ini. Cukup? Sebelum kita tutup pertemuan kedua ini, kita baca doa.
Semoga langkah baik kita bimbingan layanan konseling individu ini di pertemuan kedua mudah-mudahan bermanfaat dan diberikan kesehatan lahir dan batin dan diberikan keberkahan. Berdoa dalam hati dipersilakan. Selesai? Ya, kembali ke kelas. Terima kasih ya, Bre. Ya, terima kasih sama-sama ya. Hati-hati ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.